Hong wilahe ngawinamastu namo sitem sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu 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 Hong. Kita kembali lagi dan ketemu lagi setelah kemarin aku minta maaf kemarin rehat dulu semalam karena memang pas dilalah ada beberapa hal yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ya itu dulu didahulukan. Tapi untuk menebusnya malam ini kita akan bahas langsung 2 bab. Yang pertama adalah wejangan martabat 7. Langsung saja kita mulai. Mungkin teman-teman masih ingat Niken Sitaresmi, yaitu istrinya Syekh Trenggono, dan juga anaknya Syekh Trenggono almarhum yang bernama Roro Rukhanti. Mereka bertiga bersama Raden Jayang Resmi kan akhirnya sedih karena kepergian Syekh Trenggono yang tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba wafat dan muksa. Tapi dalam suasana duka itu akhirnya Roro Rukhanti malah semakin dekat kepada Gusti Pangeran. Dia giat sekali berpuasa sampai roman wajahnya itu diceritakan sangat bersinar cemerlang. Nah sementara itu ibunya ya kasihan kan Niken Sitaresmi dan berdoa kepada Sang Hyang Manon agar gadis itu segera mendapat jodoh yang baik lagi mulia. Demikianlah akhirnya terus dimohonkan permohonan ini kepada anaknya Syekh Trenggono, yaitu Roro Rukhanti ini di Tampomas, di Gunung Tampomas kediaman mereka. Hingga suatu hari si Roro Rukhanti ini bertanya kepada kakak angkatnya, kan sekarang Raden Jayang Resmi udah jadi kakak angkatnya ceritanya. Kang Mas, mbok tolong beri penjelasan kepadaku tentang martabat 7. Kita ketahui bersama, martabat 7 adalah konsep hubungan eksistensi Tuhan dengan makhluk. Dan konsep ini berasal dari Ibnu Fadilah yang ada mungkin 1620 Masehi. Seorang sufi dari India yang termaktub dalam kisah Tuhfah Al-Mursalah ila Ruhi An-Nabiyyi. Konsep martabat 7 ini sebenarnya merupakan pengembangan dari konsep tajalli dari Ibnu Arabi pada abad ke-13, jadi 12 sekian, di 1240 Masehi. Berarti kalau 1240 ya peralihan, zaman palihan, Singosari ke Mojopahit. Kalau 1620 itu kan berarti sudah masuk Sultan Agung ya, Mataram Sultan Agung. Malah udah lebih Mangkurat malah. Oke, langsung. Dan si Ibnu Arabi ini adalah seorang sufi Andalusia keturunan Arab. Sebagai seseorang yang sangat merindukan Hyang Suksma, ya memang kamu sepantasnya mengetahui masalah ini, katanya Raden Jayang Resmi. Kalau kamu bisa meresapi makna dari martabat 7 ini, maka akan bertambah tajam penglihatan batinmu dan semakin cinta kepada Hyang Suksma. Ada 7 martabat untuk mengenal Hyang Suksma. Yang pertama disebut martabat ahadiyat, yang kedua martabat wahdat, yang ketiga martabat wahidiyat, yang keempat martabat alam arwah, yang kelima adalah alam misal, lalu alam azam, dan kemudian martabat insan kamil. Nah, martabat insan kamil ini disebut pada bagian yang terakhir karena
Di martabat ini adalah tempat berkumpulnya keenam martabat yang terdahulu. 3 martabat yang pertama yaitu ahadiyat, wahdat, dan wahidiyat itu adalah wujud yang bersifat mutlak. Disebut martabat batin. Jadi ahadiyat, wahdat, dan wahidiyat itu berasal dari akar kata itu ahada. Sama semuanya ahada, memiliki arti kesatuan dengan makna yang berbeda-beda. Sedangkan yang 4 martabat lainnya adalah martabat lahir. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah martabat ahadiyat. Itu adalah wujud yang bersifat mutlak. Artinya tidak jelas, samar-samar antara sifat dan asmanya. Oleh karena itu, martabat ini disebut juga kun ijati. Maksudnya itu kunhu zatin atau intisari dari zat. Kun sendiri dalam kamus Arab artinya inti. Ini adalah hakikat Tuhan yang tak bisa diserupakan dengan apapun. Artinya paling luhur dari semua yang luhur, yang tak akan terjangkau oleh akal dan tak ada yang mengetahuinya. Akal tak akan mampu bekerja jika hendak mengetahui zat yang ngaluhur ini. Akal tak akan mampu bekerja jika hendak mengetahui zat yang ngaluhur ini. Nah, ini kan kita perhatikan banyak sekali yang ketika orang sudah kenal sesuatu dia akan diam. Dia akan lebih tidak banyak berkata-kata, tapi dalam lakunya sudah mencerminkan semuanya. Yang paling menarik adalah ketika kita melihat ada banyak sekali yang mengaku-aku untuk tujuan tertentu, tapi ya bagaimana cara kita menghadapi yang seperti itu? Ya nggak apa-apa, ya biarin aja. Karena yang penting kuncinya itu ketika kita bisa adem ayem di dalam batin kita sendiri, di diri kita sendiri. Kalau kita sudah batinnya adem ayem, nggak umuk, yang lain sekelilingnya pasti akan enak. Oke, lanjut. Yang kedua adalah martabat wahdat, yaitu permulaan dari segala ta'yun. Disebutkan di sini itu ta'ayun, yang maknanya adalah penzahiran dari yang gaib atau pengkonkretan dari yang abstrak. Jadi yang konkret dari yang abstrak. Dan martabat ini mengarah pada Nur Muhammad kalau misalnya dalam tradisi Islam sebagai awal mula penciptaan makhluk. Nah, inilah asal muasal semua makhluk yang nyata. Ini tak lain karena Hyang Manon hendak menyatakan keadaan dan ilmunya. Martabat wahdat. Maka diciptakanlah ta'yun ini. Dan martabat ini adalah penzahiran bagi keadaannya dan memiliki setengah dari sifatnya. Maka disebut pula suku zat. Dan disebut suku zat karena menjadi tempat berkumpulnya zat-zat, merupakan ilmu bagi semua sifat zat. Yang ketiga ada martabat wahidiyat. Nah, penzahiran zat tingkat kedua. Pada martabat inilah Hyang Manon, Sang Hyang Manon menyatakan dirinya. Semua makhluk dan sifat ilmu sudah terpisah-pisah.
martabat ini disebut juga A'yan Sabitah. Inilah hakikat diri manusia. Maksudnya ya manusia sudah nyata keadaannya pada martabat ini. Bumi 7 lapis langit dan binatang sudah berwujud, tetapi masih dalam wujud ilmunya. Artinya bahwa manusia pada martabat ini belum memiliki raga, tapi sudah diakui keberadaannya, yakni dalam keberadaan yang manon. Oleh karena itu, meskipun manusia itu belum tahu siapa ibunya, namun sudah diakui oleh Hyang Suksma. Manusia dalam martabat ini disebut sebagai insan hakiki karena dirinya tak terpisah dengan Sat yang agung. Jadi manusia dalam martabat ini disebut sebagai insan hakiki karena dirinya tidak terpisah dengan Sat yang agung. Keberadaannya masih dalam wujud suksma, tetapi tidak terlepas darinya dan akan tetap menyatu dengan ilmunya sepanjang masa. Manusia pada martabat ini sudah nyata dalam keadaan dan sifatnya. Dan insan hakiki adalah sebutan yang lebih tepat karena ia adalah kenyataan sejati dari Hyang Manon. Keempat ada martabat alam arwah. Ini juga merupakan kenyataan Hyang Manon sebab ia menzahirkan yang ada dalam ilmunya. Wujud penzahiran dari ilmunya ini disebut dengan alam arwah. Semua sifat dan semua asmanya nyata di dalam martabat ini. Karena apa? Bahkan sangat nyata alam arwah juga merupakan perwujudan dari Hyang Manon juga. Cahaya yang sudah memiliki tempat disebut juga begitu. Disebut demikian karena ia telah lahir dari sumbernya, seperti bayi yang lahir dari perut ibunya dan yang lahir dengan segala penggambaran wajahnya. Kelima adalah martabat alam misal. Disebut alam misal karena alam ini memang hanya misal saja. Alam misal ini kita bisa merujuk pada alam jiwa manusia yang setara dengan alam yang bukan manusia. Jadi ini adalah alam manusia yang masih belum memiliki jasad. Manusia dalam dimensi ini sebenarnya hanyalah gambaran permisalan dari kenyataan Tuhan saja. Karena semua perbuatan, nama, dan sifat yang dimiliki manusia sejatinya adalah dan sifat dari Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan adalah pelaku sejati, manusia hanya sebagai misal dan perantara saja. Ini adalah martabat alam misal. Keenam adalah martabat alam adzam. Nah, ini adalah alam nyata atau tampak oleh mata yang merupakan gambaran dari kenyataan Hyang Manon, lantaran dia hendak menyatakan keadaannya. Alam ini menjadi sarana bagi kenyataan Hyang Manon. Dengan kata lain, alam adzam ini menjadi penanda adanya Hyang Manon. Jadi dia nyata dengan nyatanya. Alam nyata ini adalah cermin bagi kenyataan. Tambah ruwet. Sip. Ketujuh, yang terakhir adalah martabat insan kamil. Lanjut Raden Jayeng Resmi. Ini adalah tempat berkumpulnya semua martabat, yakni 3 martabat batin dan 4 martabat lahir. Dan sifatnya adalah johar awal, afal, dan mukaddas. Artinya adalah zat yang pertama dan yang suci.
Martabat terakhir ini disebut insan kamil karena keadaannya tidak terpisahkan dengan yang suksma. Nyata ada, kuasa serta bersifat maha tinggi, dan semuanya ada di dalam diri insan itu. Ini yang disebut insan besari, manusia yang bersifat lahir dan batin. Keempat unsur yang ada, yaitu angin, air, dan api dan tanah, itu tidak menyatu, juga berbeda-beda dan tak ada yang sama. Unsur tanah itu menunjukkan watak yang rendah. Unsur air mengarahkan pada watak dingin dan rendah. Unsur angin menunjukkan pada watak antara panas dan dingin yang selalu berubah-ubah, tak tetap. Dan unsur api menunjukkan pada watak panas. Dan semua watak itu berkumpul di dalam diri manusia supaya mereka bisa merasakan hawa dingin dan panas, bisa merasakan senang dan sedih, merasakan tinggi dan rendah. Nah, itulah semuanya watak-watak yang ada di dalam manusia. Sudah menjadi kewajiban, ini lanjut nih si Raden Jayang Resmi, sudah menjadi kewajiban bagi semua orang untuk menjadikan semua watak itu sebagai cermin, karena manusia adalah cermin bagi orang-orang lainnya, hingga akan kelihatan nyata adanya yang suksma. Kanjeng Nabi pernah bersabda, lanjut Raden Jayang Resmi, barang siapa melihat segala sesuatu namun ia tak memandang keberadaan Gusti Pangeran di baliknya, maka tertipulah ia oleh penglihatan itu. Sia-sia penglihatannya dan tak ada gunanya. Ini seperti orang yang mengantuk saat menyaksikan pertunjukan wayang, sama sekali tak melihat adanya dalang. Padahal nyata-nyata yang menggerakkan wayang dan yang bersuara itu adalah dalang. Walaupun keberadaannya ada di dalam cermin, namun ialah yang maha benar dan ialah nyata. Hendaknya semua orang bisa menerima dan melihat kenyataan di dalam cermin ini, karena ini adalah jalan menuju kasampurnan, menuju insan kamil. Para aulia juga diwajibkan, atau para wali juga diwajibkan untuk melaksanakan sabda yang agung ini, yakni melihat ke dalam cermin sebagai kenyataan dari yang nyata. Memang banyak yang bingung tentang martabat dari alam jabarut atau alam ketuhanan ini, karena saking banyaknya gambaran-gambaran dari yang maha benar, hingga dinyatakan saja dengan bahasa sederhana bahwa ya semua martabat itu hakikatnya adalah milik yang ngaluhur. Akhirnya Jayang Resmi selesai dengan wejangannya, dan Roro Rohanti mendengarkan dengan sangat teliti dan seksama, penuh perhatian. Sampai pada akhirnya matahari di ufuk barat nampak tenggelam, dan pertanda ini udah waktunya mereka harus bersembahyang, dan akhirnya bubar mereka semuanya. Bubar. Syahdan, nah ini pindah tempat kita. Syahdan di Cirebon, Kanjeng Sultan yang sedang memerintah masih berusia muda. Wah, ini sekarang di Cirebon nih. Ia mendengar berita wafatnya Syekh Trenggono yang berdiam di Gunung Tampo, Mas. Dan sang Syekh pergi, dia meninggalkan satu anak gadis cantik yang berbudi luhur dan juga berwatak utama. Ki Patih segera
memerintahkan tuh anak buahnya untuk pergi ke Tampomas dan disuruh boyong Niken Sitoresmi dan Roro Rukhanti yang akan menjadikan sang putri sebagai istrinya. Nah, Sultan Cirebon yang dimaksud ini adalah keturunan Sunan Gunung Jati. Akhirnya Ki Patih berangkat. Sesampainya di Tampomas, Ki Patih akhirnya disambut sama Niken Sitoresmi dan ya dijamu layaknya seorang tamu besar gitu. Dan di hadapan Niken Sitoresmi, Ki Patih mendendangkan tembang yang berisi tentang kehendak Sultan Cirebon. Nah, menarik nih. Tembang itu kan dipakai untuk memperhalus satu permintaan. Setelah mengetahui maksud sang sultan, Niken Sitoresmi berkata kepada putrinya, "Gimana menurutmu, Roro Rukhanti? Udah kamu terus terang aja sama aku ini." Roro Rukhanti akhirnya menjawab, "Hidup dan mati hamba saya serahkan kepada ibunda dan Kang Mas saja. Semua kehendak Biyung tentulah akan saya penuhi, dan semua nasihat dari Kakanda amat dibutuhkan untuk memutuskan masalah ini." Wow, mendengar itu akhirnya sang dalang ngopi dhisik. Sik, rokok disumet dhisik. Maka yang ngudut sik, ngopi sik, sing tenang, sing santuy. Mendengar jawaban putrinya tersebut, Niken Sitoresmi akhirnya terenyuh. Ya, ingat sama Syekh Trenggono. Lalu bertanya kepada Raden Jayeng Resmi, "Gimana, Nak? Kita dengar kehendak Sultan Cirebon ini. Wis gak usah sungkan, ayo coba ngomong aja," gitu. Jayeng Resmi akhirnya berkata, menyembah lalu berkata, "Sebaiknya kehendak Sultan Cirebon ini dituruti saja, Bibi. Karena ini adalah karunia yang widi, dan semoga saja Roro Rukhanti bisa menjadi perantara untuk menurunkan para raja Cirebon." Mendengar jawaban itu dari putranya itu, Niken Sitoresmi, senang dia. Dan akhirnya dia ngomong ke Patih, "Ya sudah, kami bersiap dan bersedia menuruti kehendak Sultan. Kami akan menerima lamaran itu dan akan segera berangkat ke Cirebon." Nah, persiapan akhirnya dilakukan untuk melakukan boyongan sampai akhirnya mereka telah bersiap menuju Cirebon. Sampai akhirnya sampailah mereka di Cirebon. Jayeng Resmi itu akhirnya berkata setelah di Cirebon, berkata kepada Roro Rukhanti, "Nyimas Ayu, ini Kang Mas mendoakan selalu, semoga kamu senantiasa diberikan keselamatan. Dan doa yang tiada henti akan mengalir bagaikan air. Semoga tercapai tujuan Adinda Ayu sebagai wanita mulia." Nah, ketika sudah menjadi istri nanti, ini Raden Jayeng Resmi berpesan, "Hendaklah kamu tetap berpedoman pada teladan Kanjeng Nabi dengan menjadikan kitab suci dan hadis sebagai pegangan hidup. Resapilah dengan kukuh selamanya." Karena si Jayeng Resmi ini memutuskan untuk gak bisa mengiringi ceritanya. Jadi pembicaraan ini terjadi sebelum mereka sampai ke Cirebon. Sorry, skip tadi. Ya biasa, manusia salah. Nah, di kalangan bangsawan Jawa, seorang Ibu Patmi atau permaisuri itu dipanggil dengan sebutan ibu. Sedangkan Ibu Selir itu dipanggil dengan sebutan bibi.
baik ibu kandung ataupun ibu angkat. Akhirnya Jayeng resmi masih nuturi adiknya ini, kamu juga jangan sampai goyah untuk terus mencapai kesempurnaan dirimu. Banyak sekali teladan tentang wanita yang bisa ditiru, yang telah ditulis oleh para cendekianan perbawa. Engkau harus pintar menempatkan diri. Jangan hanya mengambil benarnya saja, tapi kau juga harus mengetahui setiap kali bertindak atas dasar kebenaran. Bingung. Nah, Diarukanti akhirnya nyembah si kakaknya dan menghanturkan sungkem lalu berkata, "Kakang, amanat darimu akan selalu kujunjung tinggi. Saya minta restu agar bisa meresapi semua yang telah Kang Mas jabarkan selama ini." Akhirnya Jayeng resmi mendekati si Patih dan berkata kepadanya, "Ki, tolong haturkan sembah dan sungkem hamba kepada Paduka Maharaja Sultan di Cirebon. Saya nitip ibu dan adik saya ini kepada Bopo Patih." Patihnya jawab, "Nah Mas, ndak usah khawatir, semuanya aman." Dan akhirnya rombongan ini tadi barulah berangkat setelah melakukan perpisahan dengan Raden Jayeng resmi dari Gunung Tampomas menuju ke kota Cirebon. Dan benar saja, anugerah Gusti Hyang Widi tengah turun setibanya di Cirebon. Roro Ruhanti langsung diangkat sebagai permaisuri sultan dan menjadi wanita utama di sana, dengan pendampingan Niken Sitoresmi yang terus menjaganya. Mereka semuanya hidup bahagia dalam kemuliaan. Nah, episode ini sudah berakhir. Kita akan lanjut nanti beberapa jam lagi. Kalau kalau sinyal nggak bosok ya akan diupload. Ini soalnya hujan deras, aku tak pindah tempat dulu. Matur nuwun kawan-kawan atas semua waktunya. Jangan lupa subscribe dan juga terima kasih atas jempol dan juga komentar-komentarnya dan absen-absennya semua kawan-kawanku dari Sabang sampai Merauke dan di seluruh dunia, baik dunia yang terlihat maupun tidak kelihatan. Mugia sedaya pinaringan sehat, mugia sedaya pinaringan mawas, mugia sedaya pinaringan slamet lan sedaya karahayon ing jagat. Matur nuwun, rahayu, 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 hong. Udan bro.